Nikita itu pernah terjadi perkara di Serang kan? Iya. Dan dia bebas, Mas. Dia bebas loh. Tandanya apa? Penasihat hukumnya Bang Fahmi waktu itu dan sampai sekarang itu dapat mematahkan semua dakwaan jaksa di depan majelis hakim. Dalam pledoi, dalam pembuktian saksinya itu dapat mematahkan semua dakwaan. Tandanya apa? Penahanan ini kan 40 harinya udah mau tanggal 2 Mei Bang. Itu setelah itu gimana Bang kalau misalnya belum P21 itu? Ya tentunya kan perpanjangan jaksa. Ya, perpanjangan dari jaksa. Tetapi kan ini mensyaratkan dalam proses penyidikan penyidik dan ahli Polri belum cukup meyakinkan berita acara dalam rentut ya, dalam rencana perkara untuk diajukan kepada kejaksaan itu belum cukup yakin. Maka biasanya dalam proses penyidikan, oke ini penyidikan kan sudah naik, itu biasanya mereka kebut karena harus memenuhi, karena masa habis penahanan bisa batal demi hukum Mbak kalau lewat dari penahanan. Hati-hati loh, ini Polri kalau lewat dari 2 Mei ya dianggap lewat dari 2 Mei ini batal demi hukum, maka Nikita Mirzani wajib dibebaskan demi hukum. Bukan berarti menghilangkan atau menggugurkan dakwaan atau menggugurkan pemidanaannya atau pidananya, ya. Tetapi secara hak hukum penahanan saudara Nikita Mirzani itu bebas demi hukum. Kalau lewat dari batas penahanan 2 Mei. Bebasnya itu keluar penjara aja tapi keluar. Kasus masih berjalan. Betul. Atau bebas murni Bang? Keluar tahanan tetapi perkara pidananya masih berjalan. Berarti udah nggak ada kemungkinan buat ditambah lagi masa tahanan? Tidak. Itu pelaksanaan dari KUHP. Jadi kalau lewat dari masa tahanan dari Polri, maka dia wajib bebas demi hukum. Ini terjadi perkara klien saya. Karena lewat dari masa tahanan itu dikeluarkan, tapi perkara pidananya terus berjalan ya sampai P21-nya kira-kira 1 bulan ke depan. Dan statusnya tetap tersangka berarti? Masih tersangka, tetap tidak menghilangkan dan menggugurkan pidananya. Apa jadi tahanan kota apa gimana Bang? No, bebas demi hukum. Karena habis berlakunya penahanan. Inilah bentuk menghargai dan melindungi hak asasi manusia. Disinilah peranan negara tidak otoriter. KUHP kita ini menjaga, melindungi semua warga negaranya. Jadi kan yang punya kewenangan ini adalah negara, CQ Polri, yang punya alat paksa, ya kan, untuk memberi hukuman kepada warga negara yang dianggap bersalah. Tetapi negara nggak boleh centang-perentang otoriter, makanya diberikan batasan-batasan. Agar apa? Agar tetap melindungi hak asasi manusia. Berarti dalam artian ini diperbebaskan mau kemana juga? Iya. Diperbolehkan. Dan wajib lapor, Pak. Wajib lapor. Jadi kalau dia bebas demi hukum, maka dia biasanya dalam pelaksanaannya Senin Kamis, ya setelah dia bebas itu dia wajib lapor. Oh berarti biasanya seminggu 2 kali? 2 kali. Bagi yang bebas demi hukum. Bebas itu saya raga, tapi pidana tetap berjalan ya Pak? Pidana tetap berjalan, tidak menghilangkan dan atau menggugurkan pidananya. Jadi sewaktu-waktu kalau seumpamanya berkas itu cukup bisa dijemput lagi. Maka dilanjutkan. Belum tentu ditahan juga, Mas. Kalau misalkan jaksa anggap Nikita Mirzani dalam proses bebas demi hukumnya tadi dianggap kooperatif, tidak kemana-mana, maka jaksa juga bisa tidak menahan. Ini pelaksanaan kami loh, yang kami alami dalam perkara hukum klien kami. Percis. Ini kan masa penahanannya kan bentar lagi kelar. Ya. Belum juga P21 Abang ini secara melihat secara hukum Bang, ini tuh terbilang lambat apa gimana sih Bang? Normal Mbak, normatif. Saya punya keyakinan karena yang dimasukkan pasalnya adalah pasal TPPU. Ini penyidik gak main-main. Ini setingkat Polda. Kalau setingkat Polda melewati masa tahanan, ini kan bahaya loh. Ini presiden gak baik. Si anggota penyidiknya yang memegang perkaranya Nikita Mirzani. Ya,
ini harus kita gali juga nih. Hati-hati nih, ya dalam hal ini internal Polri dalam pelaksanaan perkara-perkara hukum yang mereka tangani gitu. Ini kita sendiri bisa berbalik menuntut nggak sih, Bang? Untuk menuntut itu tidak domainnya, tetapi bisa menjadi pertimbangan majelis hakim. Bisa menjadi pertimbangan majelis hakim yang tentunya PH-nya bisa mengolah dalam pledoi itu menjadi meringankan hukuman terdakwa nanti. Tapi tidak bisa menuntut secara hukum. Karena ini proses yang sebenarnya ketika selesai di Polri ada domain kejaksaan, Mas. Jaksa juga diberikan kewenangan untuk memberikan tahanan, memberikan kewenangan untuk menahan seseorang atas pidana yang dilakukan oleh si tersangka tadi. Tapi kan dengan belumnya P21 berarti belum cukup bukti dong. Bisa jadi. Artinya belum cukup selesai. Kan bisa menuntut. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau untuk terdakwa dalam konteks penahanan doang, ya, karena belum selesai tahap 2-nya untuk P21, karena ada yang kekurangan, dianggap oleh jaksa kurang, maka ini nggak bisa dituntut, Mas. Domainnya nggak ke sana. Karena belum putusan. Kalau sudah putus, baru. Misalkan, Nikmir bebas, baru tuntut. Nunggu putusan Baru tuntut, dulu. nunggu putusan dulu. Itu udah ada hukumnya ya? Itu sudah memang aturan pidananya. Pidana dan acara pidana. Proses pidana itu nggak bisa berhenti kecuali kepentingan umum. Ini, Mas, bedanya. Ada alasan mendesak dan kepentingan umum. Dan itu biasanya menyangkut keamanan negara. Itu bedanya. Kalau selama itu adalah privat warga negara dengan warga negara, akan lanjut terus. Nah, kalau seumpamanya nanti ketika putusan sudah putusan, Ya, terus Niki bisa menuntut ke siapa aja, Bang? kalau bersalah kepada pelapor, kepada negara. Ada dua. Iya. Kenapa? Tandanya apa? Hak-hak hukumnya selama Nikmir menjalani proses pidana itu kan diambil hak asasinya, Mas. Maka dalam peraturan Menteri Kehakiman itu ada istilahnya ganti rugi kepada pihak warga negara yang merasa dirugikan. Hak-hak hukumnya diambil. Itu dilakukan oleh negara. Bahkan itu sudah dilakukan oleh negara dengan warga negara yang dianggap awalnya bersalah, ternyata tidak bersalah. Ya akhirnya mengajukan tuntutan materi, dan itu sudah ada peraturan Menteri Kehakiman, Hukum dan HAM-nya waktu itu, ya. Dan itu diberikan oleh Menteri sebagai ganti rugi kurang lebih ratusan juta. Tergantung nanti nilai-nilai domain tertentu, ya, terkait kerugian yang dilakukan oleh negara kepada warga negara. Untuk tuntutan ke si pelapor sendiri, Iya, apa? ke pelapor bisa gugat perdata. Perdata juga? Bisa gugat perdata, bisa dia pidana balik. Apa? Tuduhan palsu dong, Mas. Tuduhan palsu dong selama ini. Apalagi, Mas, kalau dia bebas onslah, ya, dia bisa gugat perbuatan melawan hukum dengan ganti kerugian yang luar biasa. Nominalnya. Kalau ini bebas, ya, ini bicara nominalnya silakan sampaikan, materi dan imateri. Berapa harga imaterial selama dia 6 bulan, Mas? Berapa dong, Mas? Hak asasi manusia kita diambil selama 6 bulan. Tidak bisa bebas seperti kita sekarang ini. Semua dalam perkara hukum possible. Semua dalam perkara hukum memungkinkan bila, ya, penasihat hukum itu bisa meramu strategi yang tepat, ya, dalam proses acara pidana dan atau persidangannya. Contoh, dia mengajukan pledoi yang bisa membantah semua dakwaan. Ini terjadi, Mas. Ini terjadi. Yang bicaranya fair, ya. Kita bertarung hukum, kita melawan negara dengan bukti-bukti yang cukup. Ini kita itu pernah terjadi perkara di Serang, kan? Iya. Dan dia bebas, Mas. Dia bebas loh. Tandanya apa? Penasihat hukumnya Bang Fahmi waktu itu dan sampai sekarang itu dapat mematahkan semua dakwaan jaksa di depan majelis hakim. Dalam pledoi, dalam pembuktian saksinya, itu dapat mematahkan semua dakwaan. Tandanya apa? Majelis hakim akhirnya mempertimbangkan bebas. Ini terjadi, Mas. Dia pernah melalui itu. Kalau ternyata dakwaan yang perkara saat ini, ternyata PH-nya pun bisa meracik meramu dengan baik, ya,
yang akhirnya ada titik kesalahan yang dilakukan oleh jaksa misalkan dalam dakwaannya, yang akhirnya bisa dipatahkan oleh dia dalam pledoi, dalam bukti dan saksi, akhirnya majelis hakim bisa menerima. Why not? Ingat loh, terdakwa dan atau jaksa penuntut umum itu bisa mengajukan saksi ahli. Ini bagi saya, saran saya, segera Bang Fahmi dan atau PH-nya itu uji dengan saksi ahli dalam perkara Nikita Mirzani.